Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah kepada kita sehingga kita telah dapat menjalankan aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan terkait tentang mengapa membaca Al-Quran itu perlu dengan tartil. Selanjutnya juga akan kami sampaikan tentang kebanyakan atau kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Fatihah pada umumnya. Nanti juga akan kita praktekkan insyaallah bagaimana pembacaan Al-Fatihah yang baik dan benar insyaallah. Pertama, kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Tartil itu maksudnya adalah pelan-pelan, perlahan. Di dalam membaca Al-Quran itu harus dengan perlahan, harus dengan memaknai setiap bacaan-bacaan yang kita baca. Bukan dengan cara yang cepat-cepat ataupun dengan cara seperti orang yang sedang mensyairkan sebuah lagu. Bukan seperti itu, tetapi membaca Al-Quran itu dengan tartil, dengan pelan, dengan perlahan, dengan membacanya dengan sesuai dengan ketentuan kaidah tajwid dan juga sesuai dengan sifat-sifat huruf yang ada pada bacaan Al-Quran tersebut. Lalu selanjutnya, kenapa kita penting membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah atau tahsin? Teman-teman yang berbahagia, ketika kita perumpamaan misalnya, ketika sebuah angka, misalnya 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 itu sudah merupakan standarnya atau sudah merupakan ketetapannya. Begitupun dengan Al-Quran. Sementara yang angka ini saja buatan manusia sudah distandarkan atau sudah disamakan. Apalagi dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah, yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di dalam membaca Al-Qur'an tersebut juga sudah ada ketentuan-ketentuannya. Kita tidak bisa membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan kehendak hati kita saja atau sesuai dengan keinginan kita saja, ataupun kita terlalu membangga-banggakan guru kita. Misalnya guru ngaji kita misalnya, guru saya membacanya seperti ini, maka saya juga harus membaca seperti ini. Pertanyaannya adalah, apakah guru antum dan antuna tersebut sudah memiliki standar di dalam membaca Al-Quran? Kalau tidak, berarti tidak bisa dijadikan sebagai patokan yang mutlak. Tidak bisa dijadikan sebagai patokan yang mutlak.
Maka dari itu, membaca Al-Quran sesungguhnya sudah ada ketentuannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah, begitupun Rasulullah membacakan Al-Quran kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in, kepada para ustadz-ustadz, kepada para syekh. Begitupun juga seharusnya dengan kita. Kita harus membaca Al-Quran itu sesuai dengan ketentuan yang Rasulullah tetapkan, sesuai dengan ilmu tajwid, sesuai dengan makharijul huruf yang tepat, sesuai dengan sifat-sifatul huruf. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan ini, harus ada standarisasinya. Atau dalam sekarang banyak juga kita dengar dengan istilah sanad. Apakah bacaannya bersanad gitu kan? Kalau kita belum mampu untuk memiliki sanad bacaan, karena itu merupakan proses yang panjang, maka setidaknya kita berusaha untuk belajar kepada orang yang bersanad, ataupun kita belajar kepada orang yang pernah belajar dengan orang yang bersanad, ataupun kita belajar kepada orang yang setidaknya dia pernah memperdengarkan bacaannya kepada orang yang bersanad, seperti itu. Jadi kita di dalam baca Al-Quran itu kita merasa nyaman, merasa enak, kita merasa tenang kita bahwa bacaan kita telah diakui atau distandarisasi bacaan kita. Kalau tidak seperti itu, yang terjadi adalah maka kebanyakan kita akan membaca Al-Quran itu sesuai dengan sesuka hati kita saja, sesuai dengan keinginan kita saja. Sementara membaca Al-Quran ini ada standarnya, ada ketetapannya. Tidak bisa kita membacakan Al-Quran ini sesuai dengan kehendak hati kita saja. Maka dari itu memang perlu adanya kita untuk belajar tahsin tilawah Al-Quran, perbaikan bacaan Al-Quran. Kita perbaiki bacaan kita supaya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau membaca Al-Quran itu alif lam mim, itu tidaklah merupakan ketika engkau membaca alif lam mim, maka itu merupakan 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan 3 huruf ini dikalikan 10. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, maka Allah Subhanahu wa taala membalasi dengan 30 kebaikan, 30 pahala. Namun ketika kita membaca Al-Quran dengan tidak tepat, dengan tidak pada makhraj yang benar, maka bisa jadi kita tidak dapat yang 30 ini. Malahan bisa jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa kita harus belajar tahsin, kita harus belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita, namun kita tidak mau menerapkannya, kita tidak mau belajar, barangkali itu bisa menjadikan atau berdampak menjadi dosa untuk kita yang baca Al-Quran. Na'udzubillah. Maka dari itu sudah kami sampaikan, mari kita untuk bersama-sama bersemangat di dalam belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah yang akan membawa kita, yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat nantinya. Kalau tidak dengan Quran, dengan apa lagi kita akan berpegang teguh? Kalau tidak dengan Quran, dengan apa lagi kita akan mendapatkan atau memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan kita ini? Kalau untuk urusan dunia, boleh kita mengejar urusan dunia kita kejar gelar kita kejar sekolah kita, S1, S2, S3, bahkan sampai profesor, boleh. Tetapi jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran. Untuk urusan dunia kita berlomba-lomba, kita bersemangat untuk belajar, untuk menimba, menghabiskan begitu banyak waktu, menghabiskan begitu banyak biaya. Namun ketika Al-Quran, kenapa kita membaca Al-Quran seperti orang yang baru belajar Al-Quran? Sementara kita sudah profesor misalnya, sudah doktor misalnya. Setidaknya kita tidak boleh timpang tindih dalam hal ini, tidak boleh tidak adil dalam hal ini. Ketika kita mengejar urusan dunia kita, maka begitu juga kita harusnya mengejar urusan akhirat kita. Karena sesungguhnya sesuatu itu yang kita lakukan itu harus dengan ilmunya. Apa kata Rasulullah? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika engkau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, hendaklah dengan ilmu. Ilmunya adalah kita kuliah S1, S2, S3 itu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, itu merupakan ilmunya. Namun ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Apa ilmunya? Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fikih dan segala macamnya. Tetapi yang terpenting adalah ilmu Quran. Teman-teman yang berbahagia, ketika di zaman para tabi'in, para ustadz-ustadz di zaman itu, mereka tidaklah akan belajar
akidah, mereka tidaklah akan belajar fikih sebelum mereka menuntaskan Al-Quran mereka. Ketika dia menemui sebuah majelis ilmu misalnya mereka menemui majelis ilmu fikih misalnya, ditanya oleh syekhnya, apakah kamu sudah menyelesaikan majelis Quran? Belum. Maka kata syekhnya disuruh untuk ke majelis Quran. Selesaikan dulu Qurannya, baru ke majelis-majelis yang lain gitu. Maka dari itu mari kita semangat untuk belajar Quran. Mari kita membaca Al-Quran. Setidaknya ini baru awalnya. Membaca saja dulu, membaca, kita perbaiki bacaan kita sesuai dengan ketetapan kaidah, sesuai dengan tajwid yang benar yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan membahas tentang Al-Fatihah. Insyaallah kita akan membacakan Al-Fatihah. Sebelumnya kita praktekkan kesalahan-kesalahan umum atau kebanyakan orang, kesalahan yang dilakukan oleh orang di dalam membaca Al-Fatihah. Yang pertama, kita mulai dari a'udzubillah. Kebanyakan orang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di mana kesalahannya? Kesalahannya adalah pada huruf ain. A'u bukan a'u. Tapi banyak kita dengar a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'u. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya huruf ain itu sulit untuk diucapkan oleh orang Indonesia kebanyakan. Namun kalau kita mau belajar, kalau kita mau untuk serius dalam mempelajarinya, insya Allah bisa kita. Tetapi kalau tidak, ya seperti itu adanya, kita baca a'udzubillah. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita baca ta'awuz itu dengan tidak benar, maka artinya juga salah. Artinya bukan lagi aku berlindung kepada Allah, bisa lain artinya. Bisa lain artinya. Makanya dengan itu bisa menimbulkan dosa untuk kita yang bacanya. Itu yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga yang baca syaitanir rajim, bukan to tapi ta. Itu kesalahan-kesalahan, bentuk kesalahan. Syaiton. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kalau bismillah mungkin tidak banyak yang salah. Yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang baca alhamdulillah ala. Seolah-olah lam itu kembali berbaris fathah, sementara dia sukun, mati. Alhamdulillah. Ada yang baca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah, kesalahan-kesalahan. Itu sering kita dengar, baik di masyarakat kita, baik di manapun kita berada, itu sering kita dengar. Selanjutnya huruf ro. Huruf ro itu tebal, bukan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan hirab tapi hirab. Itu juga bentuk kesalahan-kesalahan. Selanjutnya apa? Ar-Rahmanir-Rahim, menipiskan huruf ra. Ar-Rahmanir-Rahim, itu juga bentuk kesalahan karena tidak tepat membacanya, karena tidak pas sesuai dengan makharijul huruf yang tepat. Ar-Rahman. Ada juga yang baca ha itu menjadi ha besar, Ar-Rahmanir-Rahim. Ada juga seperti itu kita dengar. Sementara ha itu adalah ha tipis yang keluar dari tengah tenggorokan. Ar-Rahmanir-Rahim. Selanjutnya Maliki Yaumiddin. Kalau untuk Maliki Yaumiddin mungkin tidak banyak yang membacanya dengan salah, tapi ada juga sebagian yang membaca huruf dal itu dengan logat yang Minang misalnya kan. Maliki Yaumiddin. Middin ditebalkan, middin. Dal itu huruf yang tipis. Middin, bukan middin tapi middin, tipis, ditipiskan. Sama kayak kata-kata uda, kalau kita baca di Minang uda, kalau kita bawakan ke Quran uda, bukan uda tapi uda. Uda tipis jadinya, bukan uda. Oke. Maliki Yaumiddin. Selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam hal iyyaka na'budu ini banyak kesalahan-kesalahan kita dengar. Pertama, iya. Ketika iya itu bertasdid, maka ada sedikit hentakan suara. Iya, bukan iya. Iyyaka na'budu. Itu salah, bukan iya tapi iya, ada hentakan suara sedikit. Ada hentakan suara, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Iya, itu juga tidak boleh. Itu juga salah karena terlalu berlebihan, sedikit saja. Iyyaka. Ada juga yang sebagian orang memanjangkan budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu. Ada juga yang sebagian memanjangkan budu, sementara di dalam Quran kita lihat tidak, budunya itu, dalnya itu tidak panjang. Iyyaka na'budu. Selanjutnya nasta'in. Nasta'in ini kembali kepada huruf ain tadi, juga agak susah. Kebanyakan orang kita mengucapkan huruf ain. Nasta'in, bukan nasta'in tapi nasta'in, ain. Benar-benar ain bunyinya. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sira, ha itu ha besar. Ketika kita membaca ha besar itu ada sedikit nafas yang keluar. Bukan ih. Kalau ih berarti dengan ha kecil, tapi ihdinas sira. Begitupun dengan huruf shad. Huruf shad ini ketika kita membacanya bukan sha. Kebanyakan kita baca sha. Hayya 'alas shalah, bukan sha, tapi shad ini keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah bagian belakang. So, bukan so. Tidak ada yang huruf monyong ya. Kebanyakan kita mungkin di kampung-kampung itu membaca so itu so kan. Kalau dia berbaris di bawah maka dibaca si, bukan si tapi si. Ihdinas sira. Ra-nya itu tebal. Ihdinas sira. Kebanyakan orang baca tipis ra itu. Ihdinas sira. Tol, to itu huruf to tebal, huruf yang tebal. Talmus, bukan talmus tapi tol mustaqim. Ini satu lagi. Ini yang penting. Ada beberapa huruf di dalam huruf hijaiyah itu huruf yang tebal, tetapi ketika dia berbaris di bawah maka kadar ketebalannya berkurang. Ketika kita membacanya maka kadar ketebalannya dikurangi. Apa hurufnya? Yang pertama huruf kho. Pertama huruf kho. Ketika huruf kho berbaris fathah maka kita baca dengan tebal. Apa contohnya? Wa khatamallah. Ketika dia berbaris tipis maka ketebalannya berkurang. Wahi, bukan wahi tapi wahi, berkurang. Satu lagi huruf qaf. Huruf qaf seperti ihdinas siratal mustaqim. Ketika dia berbaris di atas maka dia tebal. Tapi ketika dia berbaris di bawah maka ketebalannya berkurang. Ihdinas siratal mustaqim, bukan mustaqim tapi mustaqim. Antara bunyi kaf dengan bunyi qaf. Jangan juga dibaca ihdinas siratal mustaqim. Kalau kim berarti huruf kaf, salah. Dia antara huruf qaf dengan huruf kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Huruf maka ketebalannya berkurang. Selanjutnya yang ketiga itu ada huruf ghain. Ghairil maghdu. Ghairil. Ketika dia berbaris di atas maka tebal dia dibaca. Ketika dia berbaris di bawah maka ketebalannya sedikit berkurang. Sama kayak pada huruf kha dan huruf qaf. Ri, bukan ri tapi ri. Ghillal lilladzi, bukan ri, bukan tebal seperti itu. Itu tadi yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tadi kita sudah masuk huruf sha ya. Ini banyak juga yang kita dengar siratal ladzina an'am, sama aja antara an'am. Sementara itu merupakan hal yang berbeda. An'am, satu dengan hamzah, satu lagi dengan ain. An'am bukan an'am. Tapi kebanyakan kita dengar an'am. Itu salah. Salah arti, salah makna, salah pengucapan. Lanjut. Ini yang seperti kami sampaikan tadi, huruf gha. Gha itu tebal. Ghairil maghdu. Ini yang sering kita dengar orang baca ghairil maudu. Ada sebagian yang baca maudu atau ada sebagian yang baca ghairil ma'du atau maghdu. Ada kan? Ada pasti kita dengar seperti itu. Maghdu. Sementara gha itu huruf tebal. Jadi kita baca ghairil maghdu, bukan ma'du atau apalagi maghdu. Tapi huruf tebal. Ghairil maghdu. Dot itu huruf tebal. Dot itu ketika kita membaca huruf dot, maka dot itu keluar dari sisi lidah
Sisi lidah berarti tepi lidah ya, bertemu dengan geraham bagian atas. Boleh sebelah kiri ataupun boleh sebelah kanan. Do bukan do, tapi do. Waladdo bukan waladdo, tapi waladdo. Seperti itu membaca huruf do. Satu lagi, ketika dia waladdo itu kan ada lam itu tasdid. Dipanjangkan do-nya dulu baru ditasdidkan. Waladdallin. Ada sedikit hentakan. Waladdallin. Ada juga sebagian waladdallin, enggak ada sentakannya. Karena sementara dia bertasdid. Kalau huruf tasdid itu sama dengan dua huruf. Sama dengan dua huruf. Jadi lam itu ibaratnya dua huruf. Kita baca dallin. Baru kita baca yang keduanya. Dia ada sedikit hentakan. Itu. Itu gambaran secara umum. Ada lagi sebagian kita yang membaca Al-Fatihah ini atau pembaca Quran itu ke hidung. Apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga menurut Menurut Imam Ibnu Al-Jazari, membaca Al-Quran dengan hidung itu atau ke hidung itu merupakan sebuah kesalahan. Dan ini perlu kita rubah. Perlu kita belajar bagaimana membaca Quran itu untuk tidak ke hidung. Kita kurang-kurangi. Kalau memang pada dasarnya ke hidung, kita kurang-kurangi ke hidung. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Karena terlalu mengejar irama misalnya kan, kita ke hidung baca Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu juga salah itu. Betul iya. Tidak ada huruf hidung. Huruf hidung enggak ada huruf hidung. Begitupun dengan huruf monyong tidak ada. Swiro. So bukan so kan. Atau ro bukan ro tapi ro. Oke, itu kami sampaikan tadi kesalahan-kesalahan sebagian orang di dalam membaca Al-Fatihah. Semoga dengan tahu kesalahan-kesalahan ini, kita bukan bermaksud apa, kita sampaikan di sini dengan tahu kesalahan-kesalahan tersebut, maka kita bisa berintrospeksi diri kita. Bagaimana kita membaca Quran? Bagaimana kita baca Al-Fatihah ini? Apakah seperti yang kami sampaikan tadi berdasarkan kesalahan-kesalahan tadi? Maka dengan itu kalau kita sudah tahu, maka itu seharusnya menjadi bahan pertimbangan oleh kita agar kita mau belajar, bukan mempertahankan yang salah. Bukan mempertahankan yang salah, mau kita belajar lagi. Ternyata saya salah membaca Al-Fatihah selama ini. Perlu kita tahu Al-Fatihah itu adalah rukun di dalam solat. Kalau rukunnya bermasalah, maka solatnya juga ikut bermasalah. Maka penting kita membahas Al-Fatihah pada kepertemuan kali ini. Baik, insyaallah kami akan memperdengarkan membaca Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sudah benar, ataupun kalau belum benar mendekati kepada yang benar insyaallah. Oke, kita mulai. Di dalam a'udzubillah kita pertama baca hamzah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita pelan-pelan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita jelaskan huruf satu-satunya. A'udzu. Ada namanya di dalam belajar itu ada namanya irja. Irja itu mengembalikan mulut seperti semula. A'udzu. Nampak ya? A'udzu. Itu kalau kita bisa enggak apa-apa. Tapi kalau kita enggak bisa juga tidak masalah sebenarnya. Tetapi ada beberapa huruf kalau kita tidak irja, dia tidak pas bunyinya. Enggak pas bunyinya. Makanya perlu kita irja. Irja ini terjadi apabila dua huruf yang berdekatan berbaris dhammah. A'u dan zu kan sama-sama dhammah barisnya. A'udzu. Kalau kita bisa bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sya-nya memang kita penuhkan mulut kita untuk membaca sya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah dengan perlahan, dengan perhatikan hurufnya, perhatikan sifat-sifat hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ha berbaris sukun dia, maka
kita membacanya dengan ada sifatnya mengalir atau rahawa misalnya. Rahma, jangan kita putus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bukan seperti itu, tapi kita alirkan hanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak boleh kita putus. Jangan kita Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita alirkan bunyi hanya. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Nah, kita perhatikan masing-masing hurufnya. Nanti kalau kita sudah belajar tahsin dengan detail, dengan terperinci, kita nanti akan bahas ha itu di mana keluarnya, atau itu di mana keluarnya. Nanti kita bahas dengan detail, insyaallah. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, bukan alhamdu, bukan tebal, tapi ditipiskan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sama hal dengan bismillah tadi, ha itu kita alirkan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iya, ya bertasdid, kita hentakkan suara sedikit. Iyyaka ainnya kita paskan bunyinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika ha berbaris sukun, maka suaranya ada sedikit angin ya. Bukan di. Nah, bukan ha itu dari pangkal tenggorokan. Nah, sini. Ada juga sebagian orang membacakan ha itu huruf dada. Tidak ada yang namanya huruf dada. Bukan di. Nah, itu terlalu ke bawah itu. Dia di pangkal. Ihdinas sirata. Ah, sedikit saja di pangkal tenggorokan. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti yang kami sampaikan tadi, qaf itu tidak boleh dibaca qim, tapi pertengahan antara kaf dengan qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kebanyakan orang ketika membaca zi ini kebanyakan ke hidung. Jadi ini perlu dihindari. Bukan siratal ladzina, bukan ladzi tapi ladzi, zi mengandung i, zi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Satu an, satu am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdu. Seperti yang kami sampaikan tadi, gha itu huruf tebal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sekarang kami bacakan yang tidak terpotong-potong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, mungkin sampai di situ insyaallah pembahasan kita pada hari ini. Semoga dapat kita jadikan pelajaran untuk kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sesungguhnya kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari kami sendiri. Maka dari itu tidak perlu memandang dan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi hargailah dan pandanglah apa yang disampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.